semangatnya lalu ngomong kotor. Tapi kalau kebiasa kalimat jorok, hendaknya dia nunda dulu untuk jadi ustadz. Karena anak kecil di kampung pun kadang-kadang ngomong jorok gara-gara dengar ustadznya begitu. Niru. Matamu asu. Matamu itu picak. Dobol kamu. Jancuk jaran kon niku ante. Matamu picak. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Aku khilafah. Aku khilafah. Aku khilafah. Aku khilafah. Kowe iki ra melu berjuang, ning kene ya mung numpang, cangkemmu urip saka Indonesia, golek pangan saka Indonesia, kok ora gelem hormat karo Indonesia. Orang-orang seperti ini silahkan tinggalkan Indonesia. Ayo, mubahala sama saya. Aku khilafah. Aku khilafah. Darahku ini khilafah, nadiku khilafah, jantungku khilafah. Aku hidup bernafaskan hukum Islam, yaitu khilafah. Aku penganut khilafah, kamu penentang khilafah. Nanti mana yang hancur? Goblok karepmu piye? Kowe iki ngopo to Nur? Rumangsa kalah ra iso nampa akhire sumpah mubahalah. Iki sumpahe karo sapa? Wong mubahalah kok bengok-bengok dhewe. Kowe iki mubahalah apa dolanan debus? Ini ya goblok meneh. Itu Gus Telek, Gus Miftah, Gus Telek. Kalau orang Jawa kotorannya ayam. Itu Gus Telek gitu itu namanya. Nggak takut, saya mau tarung, mau duel, kalah menang urusan belakang. Mau duel ayo. Kualitas seseorang itu ditentukan dengan mulutnya. Artinya apa yang keluar dari mulutnya itu merupakan isi dari otaknya. Awang sing ngomong pulau Gus Telek ya lumrah wong otak kayak isine kebak telek. Kita lihat video ya. Kowe iki ra melu berjuang, ning kene ya mung numpang, cangkemmu urip saka Indonesia. Dadaku sesek ngene iki. Otakku mendidih ngene iki. Ngancuk kabeh. Asu kamu itu, Bong. Matamu bosok, rasanya rangkong kowe. Asu, picak matamu. Mergo ngajine tak banyak tubuh YouTube-an akhirnya gobloke kana ya kuno kolan. Akhirnya uteke madaya kudu modal. Soalnya ora tau belajar ngaji ning pondok pesantren. Mergo ngajine tak banyak tubuh YouTube. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu. Sak turun-turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Namanya adalah Sugir Nur Raharja. Dia sendiri mengakui bahwa dia tidak pernah mondok, tidak pernah nyantri. Jadi bayangkan, secara ilmu agama, dia tidak memiliki rekam jejak apapun. Saya akui, mantan bajingan, mantan preman, nggak pernah mondok. Sugi Nur, Ustadz abal-abal yang selalu ngomong dobol, matamu picak. Matamu itu picak. Dobol kamu itu. Saya kalau boleh milih, ya Allah jadikan aku orang Arab yang hidungnya mancung, yang ganteng, yang gagah, yang bidang kan. Jancuk jaran kon niku anje. Matamu picak itu. Matamu picak nih, bajingan. Sugih Nur ini muncul lagi sekarang di panggung sebagai penceramah. Rekam jejak pendidikan formil dan agamanya tidak jelas, sehingga wajar ketika dia muncul berbicara dengan bahasa-bahasa menghina, mencaci dan bahasa-bahasa kotor. Saya akui, saya nggak pernah mondok, saya nggak ngerti kitab, mau kitab kuning, kitab gondol, kitab itu, saya nggak ngerti. Emang gue pikirin. Buka surat Al-Isra ayat 176. Dengarkan. Buka ayat Al-Isra ayat 176. Kuyo goblok meneh. Sak ngerti kula Al-Isra niku ayate mung 111. Kok sing maca 176. Kula mikir sing diwaca ayat saka ngendi. Ternyata ayat hasil amandemen 212. Akhirnya Al-Isra ayatnya 176. Ini kita semakin nyambur. Harusnya ketika ia diberi kepercayaan sebagai penceramah, diberi ruang, maka harusnya dia muncul sebagai sosok pribadi yang mencerahkan, memberi kedamaian. Ya tapi ia Sugih tetaplah Sugih yang memiliki rekam jejak pendidikan yang tidak jelas. Gak masalah, matamu picak. Wanamu, keseduan apa kowe? Tak jodoh aku tak kemua botol. Jodohnya telahin, wani kataku. Ya semua. Sugih kemudian mencari formula untuk bisa terkenal dan sukses. Dan Sugih mendapatkan formula itu, menjadikan ruang YouTube untuk kemudian menarik penggemar. Dan ia kemudian sukses. Penghasilan dari YouTube itu kan
30 juta, 15 juta, 20 juta, pernah 30 juta sekali. Sekarang naik lah 15, maksudnya sekarang naik turun 15, 20, 15, 20. Kalau di bawah 10. Dalam perjalanan Sugi selanjutnya, Sugi yang mencari penceramah menjadi YouTuber kemudian mendapatkan banyak kompetitor, banyak saingan. Dan Sugi pun kemudian mencari hal yang berbeda dengan penceramah yang lain. Atau dalam bahasa marketingnya disebut dengan diferensiasi. Sugi pun kemudian berdakwah, terkadang mengeluarkan kata-kata yang sangat geli didengar di telinga. Oh, ngetot di hotel. Semangatnya lalu ngomong kotor. Tapi kalau kebiasa kalimat jorok, hendaknya dia nunda dulu untuk jadi ustadz. Karena anak kecil di kampung pun kadang-kadang ngomong jorok gara-gara dengar ustadznya begitu. Niru. Matamu asu. Hai. Ulangi. Selain itu, dia juga terus menyerang NU dan Bangser supaya orang kemudian melirik kepadanya. Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bis umum, supirnya mabuk, kondekturnya teler, keneknya ugal-ugalan, penumpangnya itu kurang ajar semua. Dan pada saat Pilpres, Sugih pun kemudian menemukan momentumnya dengan menyerang Jokowi sebagai pancatan sosialnya. Jokowi itu sholatnya pencitraan, itu bukan fitnah, datanya ada. Oh, nggak bisa ngimami sholat kok maksa jadi. Dan seperti kisah-kisah sukses lainnya, Sugih Nur pun kemudian berhasil mencapai kesuksesannya. Nama Gus ini aku bangun dengan darah dan air mata. Nah, sebentar lagi buku biografiku keluar. Tepuk tangan. Gatel. Ia dikenal di mana-mana. Undangan berceramah pun mengalir deras. Hidupnya berubah. Sugih Nur menjadi bintang iklan, bahkan bermain properti. Sugih Nur yang seorang penjual obat dipadukan dengan sedikit ilmu agama menjadi orang sukses dengan membeli barang-barang mewah. Hidup yang dia lakukan dengan cara menjual agama ternyata bisa membuatnya sejahtera, bahkan dengan barang-barang mewah yang sering ia pamerkan. Soal Survivor Nuril. Ada saya, tak lempar kamera sekali. Nggak boleh dibuat main-main sholat ini, saudaraku. Ini bukan fitnah. Ini nyata. Apa kalau nggak pencitraan itu? Ini bukan fitnah. Hendaknya Anda yang bijak. Jangan suka membuat kegaduhan di dalam masyarakat. Saya bukan fitnah. Kalau fitnah itu nggak ada, diada-adakan. Itu namanya fitnah. Saya ngerti itu pilihan katamu. Kalau mau jadi oposan yang benar. Jangan pakai seperti orang pengamat intelektual, tapi pilihan katanya semua adalah menyebarkan kebencian. Hati-hati. Ngabalin itu penjilat. Ini bukan fitnah. Ini nyata. Kok bisa, Gus? Karena ngabalin makan uang kenyang di rezim ini. Walaupun namanya gaji atau apapun. Karena narasi yang DC selalu dipakai, pakainya kayak gitu. Kerjaannya adalah nyinyir, kerjaannya Terus terang saya tidak kenal dan belum sekalipun bertemu langsung dengan orang yang bernama Nur Sugih atau Gus Nur. Saya hanya mendengar namanya dari para pemuda NU yang melaporkan sepak terjangnya kepada saya. Saya juga tidak pernah dengar langsung ceramah-ceramah agamanya. Saya hanya sempat beberapa kali mendengar ceramahnya yang dipublikasikan di media sosial. Ceramahnya kebanyakan hanya berisi sumpah serapah yang dialamatkan kepada siapa saja yang tidak dia sukai. Ceramahnya yang menghujat Banser, menyerang kehormatan NU dan pemerintahan Joko Widodo. Sahabat Fahri, sahabat YouTuber, tentu kita semua tidak tahu dan paham apa motif, niat, dibalik ceramah-ceramah agamanya yang emosional, provokatif, tidak beradab, berisi omong kotor, dan saya yakin tidak menenangkan jiwa para pendengarnya. Untuk mengetahui kekeliruan isi ceramah agamanya yang kasar dan jauh dari sopan santun itu, rasanya tidak perlu memiliki ilmu agama yang cukup mendalam. Lebih-lebih lagi jika yang sempat mendengarkannya adalah orang yang sangat mendalam ilmu agamanya. Memerhatikan ucapan dan tindak tanduknya saat berceramah saja, kesan bahwa ia bermasalah dengan dirinya sendiri tampak begitu nyata. Sepertinya ia ingin menunjukkan kelebihan-kelebihan dirinya di hadapan para pengagumnya. Tetapi sesungguhnya semua itu hanyalah kamuflase untuk menutupi segudang kekurangannya. Arogansinya tampak begitu jelas, tak bisa ditutup-tutup dengan kepura-puraan.
Sepertinya ia ingin menutupi keangkuhannya. Dalam ceramahnya dalam sebuah video, ia secara terang-terangan mengaku sebagai mantan perampok, mantan preman, tidak bisa baca kitab kuning berbahasa Arab gundul, tidak pernah mengaji di pondok pesantren, tetapi ia yang memberi makan orang yang bisa membaca kitab kuning. Karena menurutnya, yang penting ia merasa telah mendapatkan hidayah dan bisa memberikan manfaat. Sahabat Fahri, sahabat YouTuber, agaknya ia lupa bahwa sungguh bekalnya untuk terjun di medan dakwah sangatlah jauh dari cukup. Bagaimana tidak? Bacaan Al-Qurannya saja tidak fasih. Berkali-kali keliru menerjemahkan ayat, apalagi menafsirkannya. Belum lagi kesalahan lain di mana ia meletakkan ayat dan hadits sebagai dalil untuk suatu persoalan yang tidak memiliki relevansi sama sekali. Nur Sugik, Ustadz palsu ini juga mendapatkan protes keras secara langsung dari seorang ibu yang merasa tersinggung karena menyebut para pendukung Pak Jokowi dengan sebutan kecebong, dan lalu ia minta agar ibu itu membuka Quran Surah Al-Isra ayat 176, padahal jumlah ayatnya hanya 111 saja. Selanjutnya ia pun membacakan ayat yang terdapat dalam surat lainnya dan diterjemahkan dengan sangat keliru serta ditafsirkan dengan penafsiran berdasarkan hawa nafsunya, suatu penafsiran yang sangat menyesatkan. Ayat yang dibacakannya hanyalah dalih pembenaran atas kekeliruan ucapannya untuk tujuan menipu orang-orang awam yang terlanjur menjadi pengagumnya. Sahabat Fahri, padahal kita harus pahami bahwa siapa saja yang memberikan jawaban tanpa ilmu, maka ia tersesat dan menyesatkan orang lain. Siapa saja yang menyeru kepada kesesatan, maka ia menanggung dosa dan ia juga menanggung dosa orang yang tersesat tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sendiri. Sudah seharusnya Gus Nur mulai belajar untuk melakukan introspeksi diri, menyadari batas kemampuannya, belajar lebih banyak lagi kepada para ahlinya, merasa malu dan berendah hati kepada para ulama yang sangat mendalam ilmu agamanya dan luas pula wawasan kebangsaannya. Karena ulama yang sesungguhnya adalah mereka-mereka yang mendalam ilmu agamanya, selalu jujur, cerdas, amanah, menebarkan kedamaian, menghormati perbedaan pandangan, menenteramkan batin manusia, rendah hati di hadapan para pengikutnya, dan jauh dari semua sifat yang mengakibatkan rusaknya hubungan persaudaraan antara sesama anak bangsa. Ulama yang sesungguhnya itu bukan seperti Gus Nur, yang lihat wajahnya saja sudah kayak mau muntah rasanya. Apalagi jika dengar omongannya yang miskin ilmu dan selalu merendahkan orang lain. Sahabat Fahri, sahabat YouTuber, pada akhirnya, saya, Fahri Paris akan memberikan satu buah hadiah menarik kepada Anda. Satu buah proyektor Acer BS 120 PV, proyektor berkelas yang didesain dengan tingkat kecerahan 3800 ANSI lumens dan rasio kontras tinggi 20.000:1. Acer Proyektor BS120 PV ini menjamin dapat menghasilkan gambar selalu terang dalam lingkungan apapun. Hal menarik lain yang bisa kita temukan pada proyektor Acer BS120 PV adalah hadirnya teknologi Acer Lumiscence. Teknologi tersebut memungkinkannya untuk dapat menyesuaikan kecerahan gambar serta saturasi warna berdasarkan konten gambar atau video yang ditampilkan. Lalu bagaimana caranya untuk mendapatkan hadiah ini? Caranya mudah aja kok. Cukup Anda subscribe dan menuliskan komentar Anda di kolom komentar pada video ini. Fahri Paris akan memilih secara acak para subscriber yang memberikan komen pada video ini untuk mendapatkan hadiah proyektor yang kami siapkan. Jadi tunggu apa lagi? Segera subscribe dan kasih komen ya. Semoga Anda yang beruntung.